kajian hati. Tenang kan? Dan sekarang kita berikan kesempatan lagi ya para bunda yang mau bertanya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya mau cerita dulu 2014 tuh saya pernah mengalami kecelakaan ya, pendarahan di otak. Saya mengalami 2 kali operasi saat itu. Dan Masya Allah saat Allah berikan ujian kepada saya, Allah juga berikan jalan rezekinya, yaitu dari dulu calon suami ya. Jadi dulu full 2 kali operasi saya dibiayai sama calon suami saya. Setelah operasi kedua, besok saya udah bisa pulang. Tiba-tiba beliau menghilang dan selama 3 tahun menghilang gitu. Bahkan saya sudah dikasih tahu oleh pihak keluarga beliau untuk membuka hati saja gitu untuk orang lain. Dan saya sempat diruqyah, dijodohkan seperti itu. Alhamdulillah saya bertemu dengan suami itu juga dijodohkan. Dan saya menikah, di saat saya mau menikah beliau datang kembali gitu Pak Ustadz. Saat itu saya menikah 24 April, beliau tanggal 12 datang dan menjelaskan kemana beliau selama 3 tahun. Iya 3 tahun. Izin Pak Ustadz, jadi saya itu sempat koma selama 4 hari dan saya saat itu didiagnosa kalaupun saya sembuh kembali kata dokter, mohon maaf saya mungkin kata dokter seperti itu. Jadi saya merasa Allah memberikan kesempatan kembali kepada saya, kayak kehidupan kedua bagi saya. Setelah saya menikah, Allah terus menguji. Saya selama pindah ke Bogor, saya udah 3 kali operasi Pak Ustadz. Dan saya mempunyai anak, anak saya diuji selama 5 tahun ini bolak-balik terus ke rumah sakit. Bahkan suami saya pun waktu COVID itu kena PHK juga gitu. Jadi saya juga ikut bekerja. Dan sekarang dari segi rezeki saya sudah mengikuti tes bekerja ke sana ke sini. Allah uji kenapa saya terbelakang terus dari teman-teman saya, padahal saya merasa saya juga ikut belajar, saya ikut mempersiapkan ujian-ujian yang akan di pekerjaan saya ini, tapi saya merasa terbelakang terus. Yang ingin saya tanyakan terkait rezeki dan keberuntungan Pak Ustadz. Apakah keberuntungan saya itu udah habis di saat Allah memberikan kesempatan saya untuk hidup kembali, untuk bangkit kembali, atau seperti apa Pak Ustadz? Saya sampai bertanya ke teman-teman saya, apakah keberuntungan saya itu udah habis gitu Pak Ustadz? Izin seperti itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya tentang rezeki. Bunda sayang, pemirsa Trans TV, rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Jangan pernah mengatakan bahwa apakah rezeki saya sudah habis? Apakah keberuntungan saya sudah habis? Mohon maaf. Selama kita masih menghembuskan nafas, selama kita masih hidup, maka selama itu masih ada catatan rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Perhatikan surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, dan tidak ada makhluk yang melata pun kecuali selama dia hidup di muka bumi, Allah jamin rezekinya. Dalam ayat ini Allah menggunakan subjeknya makhluk yang melata. Apa maknanya? Allah mau bilang sama kita, makhluk yang melata saja Allah jamin rezekinya. Apalagi kita makhluk yang paling sempurna. Apalagi kita manusia
yang Allah hadirkan dengan penciptaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kak Husnul, jangan punya prasangka buruk sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Apa yang hambaku sangkakan kepadaku, itu yang aku berikan kepadanya. Jadi yang pertama, mulai dari hati yang yakin. Baru yang kedua, ikhtiar lagi. Catat ya, ada 3 amalan yang bisa merubah takdir. Ada 3 amalan yang bisa merubah rezeki. 1, doa. 1 apa? Doa. Doa. Doa tuh 1 ada doa yang kita ucapkan sendiri. Tapi ada yang kedua, doa wasilah orang lain yang mendoakan kita. Ada 3. 1 ke atas orang tua. Yang masih punya orang tua, nitip doa sama orang tua. Karena doa orang tua itu mustajab. Kak Husnul, kalau masih punya orang tua, minta sama orang tua untuk mendoakan kita. Boleh jadi rizkimu terhambat karena ada doa orang tuamu yang juga terhambat kepada kita. Yang kedua, doanya guru. Harus punya guru. Guru yang alim, guru yang soleh, guru yang amalnya baik. Kenapa? Karena Allah akan mengijabah doa orang yang beriman dan beramal soleh. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Maka bunda, kalau ketemu guru, minta apa? Minta doa. Insya Allah memudahkan rezeki itu datang kepada kita. Dan yang ketiga, catat ini. Doa keluarga sekitar kita. Punya pasangan, minta doa. Punya anak, minta doa. Doa keluarga itu luar biasa. Maka jangan kaget ya. Jangan pernah khawatir memberi kepada keluarga. Karena doanya keluarga itu sangat luar biasa untuk kita. Yang kedua, amalannya sodakoh. Kalau rezeki mau dilancarkan, sodakoh. Sodakoh. Dan yang ketiga, rezeki bisa lebih dipercepat dengan amalan yang kita hadirkan. Tapi jauhi dosa dan maksiat. Boleh jadi doamu terhambat. Bukan karena kurang doanya, tapi banyak dosanya. Sehingga Allah belum memberi apa yang kamu mintakan kepada Allah. Maka rumusnya, sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Boleh jadi ada dosa yang kita lakukan. Sehingga doa-doa kita belum dikabulkan. Bunda, kajian hati. Kalau Teteh ada minum ini juga. Iya bun, nah kalau untuk usia produktif kayak aku minumnya Renovit setiap hari. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap untuk bantu menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh. Kalau mau beli bisa di mana aja Teh?
Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau e-commerce. Nah, buat jamaah yang mau umroh atau berpergian jauh, jangan lupa ya bawa Renovit supaya badan tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bunda, ada dua orang yang tidak akan bahagia dalam hidupnya. Satu, orang yang selalu menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang selalu mengkhawatirkan masa depannya. Jangan sesali yang sudah terjadi. Jangan khawatirkan yang belum terjadi. Nikmati, jalani, syukuri semua fase skenario hidup yang Allah titipkan saat ini. Dunia gak lama, dunia hanya sementara. Dunia sesaat, singkat, cepat. Maka jangan habiskan dunia yang akan kita tinggalkan dengan penyesalan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Ya Allah, lancarkan semua rencana baik kami. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami. Sampai kami semua nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kajian hati episode berikutnya. Kajian hati. Tenang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.